Alhamdulillah wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina istafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala hadha an-nabiyil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa dhurrina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala aydan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus siyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Shadaqallahul 'azim wa shadaqa rasuluhun nabiyyul habibul karim. Wa nahnu 'ala dhalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil 'alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimahullah. Alhamdulillah, mereka panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana atas segala limpahan nikmat yang selalu tercurah kepada kita. Di antaranya nikmat yang paling besar ialah nikmat iman dan nikmat Islam, yang merupakan nikmat yang sangat tinggi nilainya. Semoga kedua nikmat ini dapat terus kita syukuri dan kita pertahankan hingga akhir kematian kita nanti. Salawat dan salam tak lupa yang sama-sama kita sampaikan pada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga kepada segenap keluarga dan sahabat-sahabatnya. Semoga kita yang hadir di masjid yang kita cintai ini, kelak di hari akhir nanti kita mendapatkan syafaat dari baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Kami berwasiat kepada diri hati pribadi dan kepada jamaah sekalian untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa bukan sekedar ucapan lisan, tetapi takwa adalah kesadaran yang hidup di dalam hati. Takwa adalah rasa takut melanggar perintah-perintahnya, dan takwa adalah rasa rindu untuk selalu berdekat kepadanya. Jamaah Jumat adalah Allah beriyakum. Alhamdulillah rabbil alamin, kita ucapkan tentunya. Akhirnya Ramadan kali ini Allah Subhanahu wa taala pertemukan kembali dengan kita. Betapa sejak 2 bulan yang lalu tentunya di bulan Rajab dan Sya'ban kita menengadahkan tangan kita, selalu berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa yang kita ucapkan, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Ya Allah, berkahilah
dan sampaikanlah kami kepada bulan Ramadan. Doa itu kita ulang-ulang dalam sujud kita tentunya, dalam zikir kita, dalam doa-doa kita setelah sholat, dan alhamdulillah saat ini Allah kabulkan doa ini. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia. Lalu pernah kita merenung sejenak berapa banyak orang yang tahun lalu berdiri di samping kita dalam sholat tarawih kini telah tiada. Berapa banyak wajah yang dulu berbuka bersama kita kini telah meninggal dunia, telah berada di dalam kubur. Ajal menjemput mereka sebelum Ramadan kembali. Ramadan adalah tamu agung hadirin. Kita semua orang diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyambutnya. Maka pertemuan kita dengan Ramadan ini adalah nikmat yang sangat besar, nikmat yang sangat luar biasa yang patut kita syukuri tentunya. Dan setiap nikmat itu akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat Allah. Ramadan bukanlah sekedar bulan lapar dan haus. Ramadan bukanlah hanya perubahan jadwal makan dan tidur. Tetapi Ramadan adalah bulan pendidikan jiwa. Ramadan bulan pembersihan hati. Ramadan bulan menumbuhkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian atau atas kalian bertakwa. Tujuannya jelas, la'allakum tattaqun, yaitu agar kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi takwa itu tidak tumbuh di hati yang kotor hadirin. Takwa itu tidak akan bisa bersemi di jiwa yang rusak. Takwa tidak akan bersemi di hati yang penuh dendam, di hati yang penuh iri, ria, sombong, dan maksiat yang belum ditawari. Maka sebelum kita perbaiki menu sahur dan berbuka, yuk mari bersama-sama kita perbaiki hati kita, bersihkan jiwa kita dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan taubatan nasuha. Karena jika tidak, bisa jadi puasa kita hanya sekedar rutinitas, bisa jadi puasa kita hanya tradisi tahunan. Bahkan bagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah menegaskan dalam sebuah hadis yang sangat tegas yang berbunyi, "Kamin sha'imin laisa lahu min siyamihi illa wal ju'," yang artinya berapa banyak orang yang berpuasa namun dalam puasanya tidak mendapatkan apa-apa dari Allah Subhanahu wa taala kecuali rasa dahaga dan lapar. Hadis riwayat Ahmad dari Ibnu Majah. Nauzubillah min dzalik. Jangan sampai kita termasuk orang ini hari. Jamaah Jumat yang berbahagia. Karena Imam Al-Ghazali rahimahullah telah menjelaskan bahwa puasa telah memiliki 3 tingkatan. Yang pertama kata Imam Al-Ghazali yaitu shaumul umum atau shaumul awam, yaitu puasa menahan lapar, puasa menahan minum, dan hubungan suami istri. Ini tingkatan puasa yang paling dasar. Lalu tingkatan yang kedua kata Imam Al-Ghazali yaitu shaumul khusus, puasa khusus, yaitu selain menahan
dari yang namanya sifat atau perbuatan dosa. Mata tidak memandang yang haram, telinga tidak menikmati ghibah, lisan tidak berdusta dan menyakiti, dan tangan pun tidak berbuat zalim. Lalu tingkatan puasa yang ketiga hadirin kata Imam Al-Ghazali, yaitu sumur khusus, yaitu puasa khusus, puasanya hati. Hati dijaga dari selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak terpenuhi ambisi dunia, tidak terpenuhi ria, tidak sibuk memikirkan kedudukan dan pujian dari manusia. Hatinya hidup khusyuk, merasakan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap detik puasanya. Inilah yang disebut puasanya para siddiqin dan orang-orang saleh. Lalu tanyakan kepada diri kita, di level mana puasa kita selama ini? Apakah hanya sekedar menahan lapar, ataukah sudah sampai pada penjagaan lisan dan pandangan, ataukah hati kita benar-benar hidup bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala? Hadirin sidang Jumat, hadirin Allah wa iyyakum. Puasa yang benar akan melahirkan perubahan. Orang yang puasanya berkualitas akan lebih bersabar tentunya, akan lebih lembut, lebih jujur, lebih takut berbuat dosa. Jika Ramadan berlalu dan tidak ada perubahan pada akhlak kita tentunya, maka ada yang salah dengan puasa kita. Mari kita hidupkan hadirin bulan Ramadan ini dengan Al-Quran. Karena bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Jangan sampai Al-Quran hanya menjadi hiasan rumah kita saja. Jadikanlah Al-Quran itu sebagai cahaya bagi hati kita. Hadirin sedang berbahagia. Lalu kita perbanyak zikir agar hati kita dilembutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin majelis-majelis ilmu agar puasa kita sesuai tuntunan syariat. Luruskan niat kita, karena niatlah yang membedakan ibadah dengan kebiasaan. Hadirin sedang jumpa yang berbahagia. Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis riwayat Bukhari Muslim yang berbunyi, "Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufirallahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang berpuasa Ramadan dengan iman dan penuh mengharap pahala dari Allah, kata Rasul, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Imanan wa ihtisaban, dengan iman dan keikhlasan, bukan demi gengsi sosial belaka. Puasa kita yang kita laksanakan didasari dengan penuh iman dan ikhlas, semata-mata mengharap dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena mengharap pujian dari manusia belaka, bukan demi pujian manusia belaka, dan bukan demi kepentingan dunia. Hadirin sedang jumpa berbahagia. Kita harus benar-benar manfaatkan Ramadan tahun ini, hadirin. Barangkali di Ramadan terakhir dalam hidup kita, barangkali karena tidak ada yang bisa menjamin kita akan bertemu Ramadan di tahun depan, hadirin. Maka manfaatkanlah Ramadan tahun ini dengan sebaik-baiknya. Jadikan Ramadan tahun ini sebagai titik balik kehidupan kita. Jadikan Ramadan ini sebagai titik balik menuju taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan jadikan Ramadan tahun ini titik balik menuju kedekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Ramadan tahun ini benar-benar menghidupkan hati kita, mencerdaskan akal kita, dan mengantarkan kita kepada jalan takwa yang menjadi tujuan utama diwajibkannya berpuasa. Semoga segala aktivitas ibadah kita di bulan Ramadan ini, baik ibadah sunnah maupun yang wajibnya dan infak sedekahnya dan yang lain-lainnya, agar kiranya dapat diterima daripada datang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi ayatul hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim wa qurrabil wa anta khairur rahimin.
Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amal. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa barik ala nabiyil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا أيها الحافظون رحمكم الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد قال المتقون واعلموا أن الله سبحانه وتعالى أمركم بأمر بدأ به بنفسه وثنى بملائكته مسبحة الكرسي فقد قال تعالى في الكتاب الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى اله واصحابه اجمعين وعلى التابعين والتابعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا ارحم الراحمين امين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات انك سميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات ويا رب المحبات انك على كل شيء قدير ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله يذكركم واسألوه من يريد يحبكم ويهديكم ولذكر الله أكبر وأقيموا الصلاة